Oke, selamat sore, selamat jumpa kembali bersama Abid Marley di sore hari ini, di mana buat teman-teman di Abid Marley semoga selalu sehat dan walafiat. Baiklah teman-teman, semalam pertandingan di Mix Parley Abid di 5 pertandingan di tanggal 22 dan 23 semalam itu uh, ada pertandingan yang bagus-bagus di antara English Premier Language, Italia Serie A, dan Spain La Liga, ada Prancis Liga 1 dan Bundesliga 2 ya. Baik teman-teman, tidak lama-lama gue akan membahas sedikit rewind dari pertandingan semalam, di mana pertandingan itu teman-teman boleh lihat di sini di tanggal 23 itu ada pertandingan English Premier League Aston Villa ketemu Chelsea dengan skor 2-1, di mana uh, Aston Villa ini ada di urutan 11 52 poin dan di Chelsea di urutan 3 dengan 67 poin. Oke teman-teman, kita lihat saja di Aston Villa bersama Chelsea. Di menit pertama ini ada gol diciptakan dari Aston Villa oleh Bertrand Traore. Dengan skor diunggulkan Aston Villa 1-0 babak pertama, dan di menit 52 di babak kedua ini dari Aston Villa memberikan gol lagi melalui dengan penalti oleh Anwar El Ghazi dengan skor 2-0 saat pertandingan Aston Villa dan Chelsea. Dan di menit 70 di babak kedua Benjamin Chilwell memberikan gol oleh Chelsea hingga skor 2-1 dari Chelsea dan diunggulkan oleh Aston Villa. Sedangkan di menit 89 Kaisar Azpilicueta mengalami kartu merah ya, drop out dari lapangan sehingga dia tidak bisa ikut bermain. Untuk 5 kali pertandingan Chelsea itu ada di urutan 5 kali pertandingan di matchnya itu ada 3 kali kalah, 2 kali menang. Di Aston Villanya 2 kali menang, 2 kali kalah, sedangkan 1 kali seri. Oke, skor semalam itu 2-1 ya guys buat Aston Villa dan Chelsea. Selamat buat yang gacor dan menang. Kita lanjut di pertandingan di Italia Serie A semalam itu jam 21 tanggal 23, di mana Inter Milan ketemu dengan Udinese dengan skor 5-1, di mana Inter Milan ini di babak pertama Ashley Young memberikan gol di menit 8, sedangkan di 45 babak pertama Christian Eriksen memberikan gol sehingga skor 2-0 bagi Inter Milan. Dan di babak kedua di sini Inter Milan memberikan gol lagi lewat tendangan penalti oleh pemain Lautaro Martinez. Martinez memberikan gol lewat tendangan penalti. Di babak kedua menit 64 Ivan Perisic memberikan gol juga hingga gol jadi 4-0 saat itu ya. Dan di menit 71 Romelu Lukaku dari Inter Milan memberikan gol juga 1 hingga jadi skor 5-0 saat itu. Dan di menit 79 di Udinese Roberto Pereira memberikan gol tendangan penalti hingga skor Udinese 1 dan diunggulkan oleh Inter Milan 5-1. Memang penguasaan bola di sini lebih besar di Inter Milan ya daripada Udinese. Sedangkan untuk kemenangan hampir mirip, draw-drawnya ini hampir mirip kemarin lewat Juventus ya. Oke guys, itu saja pertandingan dari Inter Milan dan Udinese. Dilanjut rewind dari pertandingan yang ketiga. Ketiga itu ada Spain La Liga, di mana Sheffield ketemu Alves ya. Di pertandingan Sheffield dengan Alves ini di La Liga ini Sheffield menang 1-0 melawan Alves.
di mana Alves ada di urutan 4 dengan poin 74. Sheffield ya, maksud gue Sheffield, Alves itu ada di urutan 15 dengan poin 38. Kita lihat siapa yang memberikan gol kepada Sevilla pada pertandingan semalam. Ternyata di babak pertama itu tidak ada perkembangan, tapi penguasaan bola di sini lebih unggul daripada Sevilla ya. Dan di Sevilla ini memberikan gol di menit babak kedua di menit 90 tambahan oleh Alejandro Gomez, hingga skor jadi 1-0 bagi Sevilla. Dan kita tahu dalam 5 pertandingan Sevilla ini pernah menang 2 kali dan kalahnya 2 kali, draw 1 kali, sedangkan di pertandingan match Alves ada 2 kali menang, 2 kali kalah, 1 kali draw. Jadi memang sih dari segi ini lebih imbang ya. Tapi persentase di sini untuk draw itu lebih kemungkinan ternyata semalam. Tapi tidak tahu juga ya guys, namanya bola selalu berputar kemana, mengarah kemana kita tidak tahu. Yang pasti ke kandang lawan ataupun ke kandang tuan rumah. Itulah bagian daripada suatu bentuk bola yang selalu bulat dan bundar. Oke guys, Sevilla akhirnya menang 1-0 pada pertandingan di Spain Liga Primera Division. Oke, dilanjut pertandingan keempat, di mana pertandingan Prancis di Inggris 1, di mana Angers ketemu Lille. Angers ketemu Lille ini dengan skor 1-2. Lille mengunggulkan pertandingan semalam itu. Di mana menit pertama Jonathan David memberikan gol menit 10 ya. Dan di babak pertama tambahan itu Burak Yilmaz memberikan tendangan penalti ke kandang Angers dengan skor 2-0 saat babak pertama. Dan di menit 90 tambahan babak kedua ini Angelo Fulgini memberikan kemenangan juga atas Angers hingga skor diduduki oleh Lille. Kemenangan Lille 2-1 melawan Angers semalam. Kalau penguasaan bola lebih unggul daripada lebih unggulnya itu di Lille ya, dengan draw juga lebih unggul. Itu saja teman-teman. Kalau lihat dari pertandingan, Lille juga menduduki suatu hal yang baik ya pada posisi 5 kali main ini, 4 kali menang, 1 kali seri. Sedangkan Angers ini 4 kali kalah, 1 kali menang. Oke guys, itu saja pertandingan dari 1-2 diunggulkan oleh Lille dari pertandingan Prancis tinggal 1. Semoga yang belum JP, semoga hari ini JP di hari Senin menjelang Selasa tanggal 25. Oke, yang mau ikut gabung dan ikut main di liga kami, ada Liga 188. Teman-teman boleh gabung di sana. Yang susah sulit untuk masuk ikut di Liga 188, nanti customer service kami akan mengarahkan teman-teman untuk bisa masuk. Dan jangan lupa withdraw dan pasti JP di semua pertandingan di Asia, di negara Eropa juga ada di sini di liga kami 188, baik mix parlay ataupun tebak skor ataupun main di setengah permainan juga, semuanya ada di sini di parlay kami di Liga 18, khususnya yang terpercaya di Asia ini. Terima kasih teman-teman buat nyimaknya. Kita lanjut di pertandingan kelima Bundesliga 2 Jerman, di mana John Regensburg melawan Santo Pauli ini semalam skor 3-0 diunggulkan oleh Regensburg, di mana Regensburg ini ada di urutan 14 poin dengan di urutan 14 dengan 35 poin. Santo Pauli ada di urutan 9 dengan 47 poin. Ya, penguasaan bola lebih diunggulkan semalam itu oleh Santo Pauli ya. Tapi kita tidak tahu kenapa bisa jadi Regensburg yang jadi lebih unggul mencetak golnya. Di sini di menit 14 babak pertama George dari Regensburg memberikan gol kemenangan,
Di babak pertama menit 44 Albers memberikan juga 2 skor pada Regensburg, sedangkan di babak kedua dari Regensburg oleh Stolze memberikan menit 44 memberikan gol sehingga skor 3-0 di babak kedua dan berakhir di ternyata dari pemain Santa Pauli ada satu kena kartu merah, itu Bubala di menit 83 ya. Bubala ini mengalami kartu merah di permainan semalam Regensburg dengan Santa Pauli. Oke guys, itu udah pertandingan dari 5 yang Mix Parley Abed berikan. Semoga hari ini dan hari-hari yang selanjutnya teman-teman gacor, teman-teman dapat meraih kemenangan ya. Oke guys, untuk pertandingan semua nanti malam itu gua akan memberikan pertandingan di mana ada 5 parlay ya. 5 parlay itu diantaranya ada Norway, Alstrand, ada Liga Spanyol, La Liga 2-nya ada Swedia, Allsvenskan, juga ada Norway, Elite Serien, Sweden Superettan. Nah, dari semuanya ini teman-teman bisa lihat di sini di daftar tabel kami. Ada yang gua ambil itu ada Real dari Liga Spanyol, La Liga 2 ya pertama. La Liga 2 ini dari Spanyol di sini ada main ketemu maksudnya bukan main ini ya. Pertemuan Real Madrid Real Oviedo melawan Mirandes ya di pertandingan La Liga 2 ini. Ya buat teman-teman jangan segan-segan masuk di liga kami, Liga 188, silakan live chat di sini. Anda akan dipandu dan dibimbing oleh customer-customer kami yang keren-keren. Oke, di sini ada pertandingan Denmark juga. Ada berapa Denmark di sini ya. Ada playoff-nya, ada Spain La Liga-nya. Nah, ini dia Real Oviedo Mirandes. Kalau teman-teman bisa lihat di sini, nah ini yang pertandingan pertama yang akan gue bahas. Oke guys, gue akan lihat kita secara pertandingan. Pertama Real Oviedo melawan Mirandes di hari ini tanggal 24 Mix Parley Abed. Oke, Real Oviedo ini ada di urutan di poin 9. Di urutan 9 Mirandes dengan poin 53 dan Real Oviedo di urutan 11 dengan poin 50. 5 kali pertandingan mereka di Real Oviedo ini menangnya 2 kali, kalah 2 kali, serinya 1 kali. Sedangkan Mirandes menang 1 kali, drawnya 2 kali, kalahnya 2 kali. Untuk head to headnya Mirandes di Juli 2020 pernah kalah melawan Real Oviedo dengan 1-0. Real Oviedo melawan Mirandes di Agustus 2020 seri, didudukan seri ya. Dan Mirandes pertandingan terakhir mereka di 19 September 2020 dengan Real Oviedo ini 1-1 juga seri, jadi 2 kali seri ya. 2 kali seri mereka untuk pertandingan di sebelumnya di head to headnya mereka. Kalau presentasi gue kasih dari Real Oviedo dengan Mirandes ini, Real Oviedo ini ada 48%, drawnya 24%, dengan Mirandes 28%. Untuk permainan, lu mau masang di mana, lu mau bikin di mana, kita main di handicap dia di 0 ya. Handicapnya 0 karena gua takutnya nih seri lagi nih di sini nih di pertandingan, ataupun lu mau pakai over undernya di PUR 2/4 ya. Kalau gue lebih mengunggulkan itu Mirandes untuk winnya. Kalau skor mungkin ya 1-1 atau 2-2 ataupun 2-0 gitu buat ataupun 1-0 ya pertandingannya. Gue sih lebih mengunggulkan winnya itu Mirandes guys. Oke.
Lu jangan terpaku dengan prediksi gua atau analisa gua. Kalau punya analisa sendiri itu lebih baik. Kalaupun lu nggak suka, lu sedang pentalin aja ya, prediksi gua gitu. Oke guys, dilanjut pertandingan kedua Denmark Super Language Playoff di mana Sonderjyskij melawan Aalborg. Sonderjyskij ini di pertandingan Denmark ada di urutan di urutan 15 untuk Sonderjyskij ada urutan 1 dengan poin itu 44. Sedangkan Aalborg kita ada di urutan 2 dengan poin 43. Baik teman-teman, untuk Sonderjyskij melawan Aalborg ini dia mengenai head to headnya Aalborg dengan Sonderjyskij pernah bertanding di tahun 2020 bulan September itu di Superligaen dengan kemenangan Sonderjyskij 3-1. Diunggulkan Sonderjyskij, sedangkan Aalborg mengalahkan Sonderjyskij itu di tahun 2001 bulan Maret dengan skor 1-0. Dan di terakhir pertandingan di 3 kali head to head ini Aalborg pernah menang 3-2 melawan Sonderjyskij. Jadi kalau gue lihat dari sesi handicap statistik juga lebih penguasaan bola di sini lebih cenderung ke Sonderjyskij ya. Tapi kalau lu mau bingung main di mana, kita main di handicap Spurs perempat, over under 2,34. Gue lebih jagoin Aalborg untuk winnya. Untuk skor mungkin 1-0 ataupun 4-2 ataupun 2-3. Oke guys, itu saja yang gue bisa kasih prediksi di pertandingan kedua Denmark Super Language jam 20 tanggal 24 hari malam. Oke, dilanjut pertandingan Sweden Allsvenskan di mana pertandingan Sweden Allsvenskan ini pertemuannya itu dari Örebro ketemu Malmo. Örebro ini ada di posisi 15 dengan 7 poin di liganya, sedangkan di lawannya Malmo FF ini di urutan 2 dengan 17 poin. Oke guys, di sini mana nih? Örebro dengan Malmo. Ya, di Sweden ini di Liga Allsvenskan ini di pertemuan mereka di pertandingan 2 kali pertemuan mereka itu sorry guys ya, bentar ya, biar teman-teman bisa nyimak juga gitu, ngelihat seperti apa gitu statistiknya. Sweden Örebro melawan Malmo. Ini dia nih ya, 5 kali pertemuan mereka di pertandingan di liga mereka. Örebro menang 2 kali, kalah 3 kali, dan Malmo menang 3 kali, kalah 1 kali, draw 1 kali. Cenderung sih lebih mengunggulkan untuk Malmo ya untuk kemenangan gitu. Tapi kalau lihat dari posisinya di Örebro ini ada di urutan 15 dengan poin 7, sedangkan Malmo di urutan 2 dengan 17 poin. Dengan head to headnya di sini 3 kali pertandingan mereka ketemu di tahun September 2020. Örebro pernah menang melawan Malmo dengan skor 3-2, dan Malmo ketemu Örebro tahun Maret 2001 itu skor imbang 1-1. Sedangkan Malmo ketemu Örebro ini di Maret 2021 juga di tanggal 21. Oh ternyata belum jauh juga ya jaraknya. Itu skor itu 4-1 juga dimenangi oleh Malmo. Jadi memang Malmo di presentasi yang gue kasih 59
dan draw-nya 22, sedangkan Orebo itu 19% ya untuk presentasinya. Kalau lu bingung main di mana, gue main di handicap pur 1, over under 3,5. Lebih ngunggulin Orebo ya untuk kemenangan. Untuk pertandingan skor itu mungkin ya 1-0 ataupun 2-3 ataupun 2-1 juga ya, bisa jadi sih 2-1. Untuk pertandingan keempat itu yang gua kasih di Sweden Allsvenskan. Ini Norway Eliteserien. Norway Eliteserien ini kita balik lagi antara brand dengan Bodo Glimt. Bodo Glimt ini dia di liganya brand ini pernah menang 1 kali, kalahnya 4 kali. Di Bodo Glimt pernah menang 3 kali, draw-nya 2 kali. Untuk penguasaan bola, kalau gue lihat sih di sini lebih cenderung ke Bodo Glimt ya. Tapi posisi statistiknya Bodo Glimt ini ada di urutan ketiga, sedangkan brand ini ada di urutan 16 dengan poin 0. Jadi kalau lebih tangguhannya dilihat sih lebih cenderung ke Bodo Glimt ya. Tapi kalau untuk malam ini gue lebih unggulkan dari pertandingan Norway Eliteserien ini, lebih mengunggulkan yaitu brand, dimana melihat dari head to headnya dan pertandingan dari 5 kali pertandingan mereka dan presentasi yang gue berikan, ini takutnya imbang guys gitu, dengan skor yang seri gitu. Kalau main handicapnya di si plus 3/4, kalau over under 3 gue kasih di sini. Ya itu guys dari pertandingan dari Norway Eliteserien ya, jam 00 tanggal 24 nanti malam. Tadi head to headnya juga pernah di pertandingan brand dengan Bodo Glimt ini tahun 2020 September, Bodo Glimt unggul 3-1, dan di Februari 2001 Bodo Glimt pernah kalah ternyata lawan brand gitu. Jadi dan di April 2021 Bodo Glimt pernah menang juga dengan poin 4-1 melawan brand. Jadi hampir dari head to headnya brand pernah menang, dan sedangkan Bodo Glimt baru 2 kali menang melawan brand ya. Bodo Glimt itu 2 kali menang. Oke. Tadi gue udah kasih tahu untuk brand dengan Bodo Glimt di kurs 3/4, di over under 3, dengan gue lebih nyunggulin brand ya. Pertandingan kelima Sweden Superettan, di mana tanggal 24 jam 00 Värnamo melawan Akropolis. Di pertandingan Sweden Superettan ini jam 00 tanggal 24, Värnamo ada di urutan ketiga dengan poin 13, Akropolis ada di urutan 16 dengan poin 4. Ini dari poin jauh banget ya, dari nilainya juga, nilai posisinya mereka di antara Värnamo dengan Akropolis ini. Di Akropolis kalau nggak salah itu ada di urutan paling bawah ya, paling bawah sekali, poinnya juga masih kecil. Kalau presentasinya gue kasih di sini untuk Akropolisnya 18%, draw-nya 29%. Värnamo ini 53% untuk pertandingan Sweden di Superettan. Nah, kita lihat dulu di sini. Di Sweden, mana Sweden? Tadi ya inilah. Kita masih pelan-pelan ya guys. Kalau enggak kita bisa salah-salah untuk memprediksi Swedia.
Ya, mana nih? Ya, mm, mm, mm. Ya mudah-mudahan teman-teman yang nanti malam pada JP-JP ya, pada dapat semuanya. Nih, Farnamo Akropolis. Farnamo ini pernah menang 4 kali, sering 1 kali, Akropolis drawnya 4 kali, namun kekalahan 2 kali dan belum pernah menang di posisi Liga Sweden Superettan. Dan pada posisi mereka tadi udah kesampaikan di statistik pertandingan mereka itu Akropolis ada di 16 dengan poin 4, Farnamo ada di 3 dengan poin 13. Oke guys, untuk head to headnya di sini belum pernah bertanding, ternyata mereka yang belum pernah bertemu, baru kali ini pertemuan di Farnamo dengan Akropolis. Tapi kalau ngeliat dari statistik, kemenangan itu lebih diunggulkan Farnamo. Dan satu sisi juga di statistik Farnamo di urutan 3 poinnya 13. Tapi tidak menutup kemungkinan dengan persentasi yang gue berikan 18% dan 29% drawnya, gue lebih cenderung ntar malam itu draw untuk handicapnya ya. Gue ambil itu 0, untuk ambil over undernya itu per 2,5 bola. Lebih mengunggulkan win Akropolis kalau dari kemenangan. Tapi kalau dari ini sih gue rasa seri ya. Bisa 0-0 ataupun 1-1 atau 2-2 gitu guys. Oke guys, di situ aja pertandingan yang gue kasih. Kalaupun teman-teman masih bingung mau main di Liga 188, tim kami akan membantu Anda. Semoga Anda sukses, Anda JP. Gaspol terus guys, jangan ragu-ragu. Pasti kita menang. Oke, sampai jumpa lagi di pertandingan esok bersama Abed Marley. Semoga kita tetap dilindungi Tuhan Yang Maha Esa. Wassalam, salam bola, salam jumpa kembali bersama Abed Marley di sore hari ini. See you.